Halo, perkenalkan, nama saya Rifda Aprilia Tes, NIM 19470410047, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk materi pendidikan inklusi kali ini kita akan membahas tentang layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, nah maka silahkan disimak. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. Ya, apa itu tunanetra? Jadi, dapat kita ketahui terlebih dahulu jikalau jenis ABK itu sangat banyak dan salah satunya adalah tunanetra. Ya, tunanetra adalah anak yang memiliki kerusakan pada indera penglihatannya. Nah, apa faktor penyebab tunanetra ini? Yang pertama ada faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor sebelum lahir atau prenatal. Jadi ketika dalam kandungan biasanya seorang ibu itu kekurangan gizi atau terkena infeksi. Dan juga waktu hamil biasa ibunya ini menderita penyakit kronis dan juga ada faktor penyebab lain yaitu aborsi yang gagal. Nah, inilah penyebab kenapa seorang anak dapat tunanetra sebelum lahir. Faktor penyebab selanjutnya adalah ketika lahir. Nah, kelahiran yang lama biasa menyebabkan seorang ibu kehabisan cairan dan ini menyebabkan anaknya tunanetra. Dan yang keempat adalah sesudah lahir atau postnatal. Nah, biasa ini tunanetra disebabkan karena sakit, terus ada yang salah obat dan juga ada yang kecelakaan. Nah, bagaimana karakteristik anak tunanetra? Jadi secara fisik diantaranya mata mereka itu merah, terus berair, juling, dan ukuran pupil tidak seperti biasanya. Dan juga seringkali mereka itu menggosok-gosok mata ketika melakukan sesuatu dan juga memejamkan mata sebelah atau mendongakkan kepala ke arah depan apabila dia mengalami kesulitan dalam melihat suatu objek. Karakteristik lainnya yang dapat kita ketahui adalah mereka itu mengalami kesulitan melihat dan mengalami kesulitan membaca dan juga menulis. Karena mengalami kesulitan dalam melihat, terutama jarak jauh, mereka akan selalu menghindar dari bermain secara berkelompok. Dan juga seringkali mereka itu berjalan ke arah papan tulis untuk melihat tulisan atau gambar. Nah, untuk layanan pendidikan anak tunanetra, jadi mereka itu bisa melaksanakan pendidikannya melalui sistem segregasi, yaitu suatu sistem yang terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus dan integrasi atau terpadu dengan normal di sekolahan umumnya seperti pendidikan inklusi dan pendidikan khusus atau SLB, sekolah luar biasa. Adapun kebutuhan pendidikan untuk anak tunanetra ini dapat berupa bacaan dan tulisan braille, keyboarding, alat bantu menghitung, optakon, mesin baca Kurzweil, buku bersuara dan teknologi komputer yang dapat mereka gunakan untuk pendidikan ataupun dalam proses pembelajaran.
Nah, contoh bacaan dan tulisan Braille ini dapat kita lihat dalam video berikut. Nah, terdapat seseorang yang sedang membaca dari tulisan Braille. Jadi tulisan Braille itu adalah tulisan timbul yang biasa digunakan anak tunanetra dalam proses pembelajaran ataupun membaca. Nah, media pembelajaran selanjutnya adalah keyboarding. Ada juga alat bantu hitung yang bisa mempermudah mereka dalam proses pembelajaran menghitung. Selanjutnya ada penggunaan teknologi komputer dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Nah, selagi mereka masih bisa mendengarkan, teknologi komputer ini kita manfaatkan untuk membantu mereka lebih mudah memahami pembelajaran. Nah, yang perlu kita ingat kalau anak tunanetra juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor penyebab ketunanetraan yakni faktor keturunan sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Dan terdapat dua bentuk layanan pendidikan untuk anak tunanetra, yaitu melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus atau SLB. Kebutuhan pendidikan anak tunanetra dapat kita ketahui seperti alat bantu hitung, mesin Kurzweil, tulisan Braille, dan masih banyak lagi. Ya, sekian video dari saya, Rifda Aprilia. Terima kasih sudah mendengarkan. Adapun salah kata datangnya dari diri kami pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.